Sebelum kita memulai pelajaran, ada yang tahu apa itu qanaah? Tidak tahu. Tidak tahu ya. Pengertian dan pentingnya qanaah. Berdasarkan tinjauan bahasa, qanaah artinya cukup. Sedangkan menurut istilah, qanaah yaitu suatu sikap yang ditunjukkan dengan senantiasa merasa cukup dengan segala sesuatu yang dimiliki dan menjauhkan diri dari sifat ketidakpuasan atau selalu dalam kekurangan. Qanaah bisa diartikan sebagai suatu sikap menerima kenyataan hidup yang dialami dengan ikhlas. Qanaah yang merupakan salah satu sifat ini mampu menjaga diri dari kegelisahan karena selalu merasa berada dalam kecukupan. Qanaah dalam hal rezeki dapat diwujudkan melalui sikap merasa cukup dengan keadilan Allah yang ditetapkan, sehingga kita tidak pernah merasa kekurangan terhadap hasil yang telah kita upayakan. Dalam hal ini, Allah berfirman dalam Al-Quran surah Hud ayat 6, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha," yang artinya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Quran surah Hud ayat 6. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, laisa al-ghina 'an kasratil ardi walakinnal ghina 'an nafsi." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kekayaan tidaklah diukur dengan harta, namun kekayaan yang sebenarnya adalah kaya hati. Muttafaq alaih. Kita sering mendapati orang yang sebenarnya telah bercukupan materi, harta melimpah, tetap saja ia merasa miskin, sehingga memunculkan sifat tamak, rakus, dan serakah. Berbeda dengan orang yang mempunyai sifat qanaah. Jiwanya mendorong untuk mengarahkan segenap kemampuannya dalam meraih cita-cita, kemudian merasa cukup atas hasil yang dicapainya. Dari penjelasan itu tadi, apa yang ada yang tahu contoh dari qanaah? Ya, kita contohnya itu seperti bertawakal ketika menunggu hasilnya. Ya, ini berikhtiar semaksimal mungkin. Ada yang lain? Tidak ada ya. Ya, yang seperti yang kita bilang tadi itu benar. Berikhtiar semaksimal mungkin dan bertawakal ketika menunggu hasil. Bertawakal menunggu hasil. Seperti kita menunggu hasil ujian, kita kan bertawakal dulu menunggu hasil yang terbaik, kan? Yang kedua, bentuk-bentuk qanaah. Bentuk-bentuk qanaah ini dapat diketengahkan dengan contoh-contoh yang dapat kita teladani, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Anissa adalah siswa madrasah. Ini kita contohnya ya. Anissa adalah siswa madrasah sanawiyah yang orang tuanya berpenghasilan pas-pasan, sehingga ia jarang diberi uang saku ketika sekolah. Sementara teman-temannya banyak dari kalangan berada, sehingga selalu membawa uang saku lebih dari cukup. Kalau istirahat, teman-temannya ke kantin untuk jajan, sementara Anissa tidak. Dia cukup membawa bekal air putih dan minum. Meski demikian, Anissa tidak pernah menuntut uang saku kepada kedua orang tuanya, karena orang tuanya telah menyekolahkannya di madrasah sanawiyah. Ia juga tidak merasa rendah diri, hatinya tenang sehingga sekolah pun dapat meraih prestasi. Dan yang ketiga, dampak positif dari qanaah. Sifat qanaah yang sebenar-benarnya mampu menjauhkan. Yang ketiga, biasakan diri bersikap qanaah. Sifat qanaah tidak datang dengan serta-merta, tetapi membutuhkan kesungguhan untuk selalu mencoba membiasakan diri dengan latihan. Setelah menjadi kebiasaan, maka akan menjadi bagian dari hidupnya. Qanaah bukan berarti menerima
Baik,